Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang utama dan pertama selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat jamaah Jum'ah yang sebagaimana telah dilakukan oleh kita sekalian pada Jum'ah yang lalu. Dan marilah rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk peningkatan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peningkatan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita membiasakan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi. Dan semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 36, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Yang terjemahnya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangimu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam 1 tahun ada 4 bulan haram, 3 bulan yang berturutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang di tengah adalah Rajab. Dan bulan ini termasuk bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Sehingga bagi kita ada amalan-amalan yang dapat kita lakukan, dan diantaranya adalah amalan wajib bagi yang mampu adalah menjalankan ibadah haji. Adapun bagi kita yang tidak berhaji, masih banyak amalan-amalan yang diperintahkan kepada kita sekalian. Karena amalan di bulan Dzulhijjah
itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ma min ayat min al amalu shalihu fihina ahabbu ilallah min hadhil ayam mil asr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya, artinya jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun, tidak kembali sedikit pun. Artinya beliau syahid di dalam jihadnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan-amalan yang lain. Tetapi kalau amalan itu amal soleh ya, di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu sangat dicintai oleh Allah dibandingkan jihad yang tidak syahid ya. Oleh karena itu mari kita renungkan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian untuk memperbanyak amal-amal soleh, terutama di bulan Haram dan lebih-lebih di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan yang dicontohkan oleh Nabi, namun pada dasar umumnya adalah semua amal soleh yang dilakukan di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan jihad sekalipun. Walaupun sekarang sudah tanggal 3, bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Masih ada kesempatan yang kita lakukan selama sisa 10 hari ini ya. Ada beberapa amalan, salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i yang menyatakan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya bahwa 10 hari yang pertama adalah 1 sampai 9 puasa, kemudian diakhiri dengan Idul Adha. Nah, kalau kita tidak sempat berpuasa 10 hari, maka setidak-tidaknya kita dapat melakukan puasa yang memberikan nilai yang besar juga, yaitu puasa di Yaumul Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, yang Rasulullah SAW pernah bersabda, yukaffiru sanatan madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Artinya bahwa ada karunia yang besar selama di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Sehingga mana yang kita sempat melakukan puasa sudah enggak kuat karena pekerjaannya, bisa amal soleh yang lain ya. Bisa mengerjakan sholat malam, zikir, tahlil, bahkan dianjurkan takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sahabat-sahabat pergi ke pasar untuk bertakbir, kemudian diikuti orang-orang sepasar untuk bertakbir. Ya, ini adalah amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Kemudian amalan yang kedua, yang bagi yang tidak berhaji adalah berkorban. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan, Doha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqrabaini dzabahahuma biyadihi wassama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima.
Rasulullah SAW berkorban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba. Ada yang menceritakan bahwa Nabi berkorban 2 ekor domba, yang satu adalah untuk keluarganya, yang satu adalah untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. Karena begitu perintah Rasulullah dalam berkorban atau memberikan contoh berkorban kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni yang menyatakan man hajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabana musolana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya bahwa ada penekanan, ya, orang-orang yang mampu berkorban maka hendaklah berkorban. Kalau tidak berkorban, masa itu oleh Rasulullah dilarang untuk ikut berjamaah bersama beliau dan para sahabat. Ini menunjukkan bukan kemudian kita enggak sholat, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di situ untuk menekankan bahwa begitu sunnah muakkadah di dalam berkorban. Bagi yang tidak mampu maka menjadi satu kebaikan. Ya, artinya bahwa kalau tidak berkorban karena tidak mampu maka tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi bagi kita yang mampu hendaknya kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita berusaha semampu kita untuk selalu berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa-apa yang mampu kita lakukan, terlebih-lebih di 9 atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena Allah sangat menyukai amalan-amalan soleh kita di awal-awal Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita simpulkan apa yang saya sampaikan di khutbah awal, bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh karunia yang besar, yaitu dengan dicintai amalan-amalan kita selama di bulan Dzulhijjah, yaitu di bulan awal, dalam arti 10 hari yang pertama. Oleh karenanya mari kita yang mampu mengamalkannya, maka amalan-amalan itu hendaknya kita amalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang diperintahkan kepada kita bahwasanya hidup kita di dunia tidak lain hanyalah supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah sering kali kita dengar diingatkan oleh para khotib, para ustadz, yaitu dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di situ kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam bacaan kita di dalam iftitah ada yang menggunakan di akhir bacaan yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam surat Al-An'am ayat 162, bahwa sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang menguasai seluruh alam. Maka hendaknya apa yang ada pada kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kesempatan yang diberikan, kalau saya boleh menyitir sarannya Ustadz Adi Hidayat, itu beramalah secara cerdas di waktu yang tepat ya. Artinya kita memilih waktu-waktu yang mempunyai nilai yang besar amalannya ya. Di antaranya di bulan-bulan haram ya, di tengah malam ya. Artinya waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk memperoleh satu pahala yang lebih dibandingkan hari-hari biasa. Oleh karenanya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia selalu diberimpahkan kepada kita untuk dapat menambahkan dan meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peningkatan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.